Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan juga penuh keberkahan. Izinkanlah saya dengan kelompok saya ingin memberikan presentasi kali ini dengan judul Pengaruh Quick Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap kinerja perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2011-2020. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Meilisa Indriarti, dengan Hadi Sofyanto Yunda dan Dewi Ambarwati. Kami dari Prodi Magister Manajemen Universitas Pamulang. Kami akan memulai presentasi kami. Latar belakang penelitian kami. Sebagai objek penelitian adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Merupakan perusahaan pembuat mie instan terbesar dan pembuat bumbu terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi sekitar 13 miliar bungkus mie dan 3,6 juta ton tepung terigu per tahun. Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia. Produk yang menjadi andalan dari perusahaan ini adalah produk mie instan yang dikenal dengan merek Indomie. Adapun latar belakang penelitian kami, berikut adalah grafik quick ratio yang menunjukkan grafik ini memperlihatkan pergerakan dari quick ratio PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2011 sampai 2020 yang fluktuatif cenderung menurun. Quick ratio PT Indofood di tahun 2018 turun signifikan di angka 1,4. Di samping ini adalah grafik memperlihatkan pergerakan debt to equity ratio atau DER dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2011 sampai 2020 yang cenderung naik. Di tahun 2020, DER meningkat tajam yaitu 105,8%. Kemudian ini adalah grafik yang memperlihatkan pergerakan return on assets atau ROA PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2011 sampai 2020 yang fluktuatif dan cenderung menurun. Ditinjau dari nilai standar ROA yang baik, yaitu harus di atas nilai 15% menurut BI. Rumusan masalah. Berikut ini adalah, apakah ada pengaruh quick ratio terhadap return on asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2011 sampai 2020. Kemudian, apakah ada pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2011 sampai 2020? Apakah ada pengaruh quick ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset secara simultan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2011 sampai 2020. Berikut adalah kerangka berpikir. Ini adalah tabel operasional variabel penelitian. Yang pertama, current ratio atau CR merupakan current ratio in current asset inventory dibagi dengan current liabilities. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio atau DER merupakan persentase dari total utang atau debt dibagi dengan total ekuitas atau equity. Yang ketiga, return on assets atau ROA yang merupakan persentase dari laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Adapun metode penelitian kami menggunakan sampel penelitian dari laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2011 sampai 2020 berupa laporan neraca dan laba rugi. Kemudian teknik pengumpulan data, yang pertama penelitian keperpustakaan, yang kedua penelitian internet. Dan teknik analisa data, yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi linear berganda.
Yang keempat, uji hipotesis. Dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif asosiatif. Hasil uji asumsi klasik. Uji normalitas, grafik PP plot memperlihatkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data. Kemudian uji multikolinearitas. Hasil perhitungan tolerans variabel independen QR dan DER memiliki nilai tolerance 0,859 lebih besar dari 0,1. Dan hasil perhitungan PIF variabel independen QR dan DER 1,164 di bawah 10. Menandakan tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Kemudian uji heteroskedastisitas. Gambar di samping terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, serta titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi penelitian. Kemudian uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,593. Maka model regresi dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi positif. Keputusan adalah no decision. Kemudian uji regresi linear berganda. Terlihat di sini diperoleh persamaan linear berganda. ROA sama dengan 19,360 ditambah 0,595 QR dikurang 0,111 DER plus I. Kemudian uji T, uji parsial. Yang pertama hasil uji parsial uji T, bahwa QR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang kedua, hasil uji parsial uji T, bahwa DER secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian uji F atau uji simultan. Berdasarkan uji simultan atau uji F, bahwa variabel QR dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Nilai adjusted R square 0,850, bahwa kontribusi variabel quick ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset sebesar 85%. Sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh quick ratio terhadap return on asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2011 sampai 2020. Hal ini sejalan dengan penelitian Galuh Pramesti Irawan 2021 mengatakan bahwa QR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif debt to equity ratio terhadap return on asset yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mahardika Marbun tahun 2016 mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan DER terhadap ROA pada perusahaan industri perbankan periode 2008 sampai 2015. Yang ketiga, terdapat pengaruh quick ratio dan debt to equity ratio terhadap ROA secara bersama-sama yang signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Galuh Pramesti Irawan tahun 2021 mengatakan bahwa QR dan DER secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Adapun keterbatasan penelitian kami, yang pertama, keterbatasan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari laporan keuangan
periode 2011 sampai 2020. Yang kedua, variabel yang digunakan hanya QR, DER, dan ROA. Yang ketiga, akibat keterbatasan ini, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun. Saran yang pertama, manajemen harus memperhatikan faktor fundamental perusahaan, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mendapat keuntungan. Yang kedua, manajemen harus memperhatikan utang jangka panjang karena mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Okay, I think this is my last slide. Thank you everyone for watching. Successful people are not gifted. They just work hard, then succeed on purpose. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.